everyone, my name is Desi Natalia Shalloho, NPM 2441176 from class management 24X. Today, I will discuss material on human resource management strategies. So, enjoy! Halo semua, jadi hari ini aku akan ngebahas tentang strategis human resource management, yaitu gimana sih kita menjadikan sumber daya manusia ini bukan sekedar elemen operasional, tetapi sebagai aset strategi organisasi atau perusahaan. Jadi, apa sih pengertian dari HRM ini? Yaitu adalah pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan, praktik, dan program HR sebagai sistematis ke dalam strategi dan tujuan jangka panjang organisasi. Dalam HRM ini, SDM tidak hanya dilihat sebagai bagian pendukung operasional saja, melainkan sebagai kekuatan strategis yang dapat menentukan keberhasilan organisasi. Nah, sekarang kita beralih nih ke tujuan strategi Human Resource Management. Apa sih tujuannya? Ada beberapa tujuan utama nih dalam HRM. Pertama, untuk menyelaraskan strategi HR dengan strategi bisnis organisasi. Gunanya apa sih? Agar HR tidak berjalan sendiri. Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja karyawan, supaya setiap orang yang bekerja dapat bekerja dengan optimal. Ketiga, mengembangkan keunggulan kompetitif lewat pengelolaan SDM. Keempat, mendukung inovasi, perubahan organisasi, dan adaptasi jangka panjang. Kelima, memberi kerangka kerja agar pengambilan keputusan sumber daya manusia lebih terarah dan konsisten. Ada beberapa karakteristik strategi human resource, yaitu 1. Integratif, yaitu strategi HR tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan strategi bisnis. Kedua, jangka panjang, kita memikirkan masa depan bukan sekedar kebutuhan hari ini. Ketiga, proaktif, kita mengantisipasi kebutuhan, tidak hanya merespon masalah ketika sudah muncul aja. 4. Berorientasi hasil, yaitu fokus pada kontribusi nyata HR terhadap pencapaian tujuan bisnis. Untuk mewujudkan strategi HRM, ada beberapa komponen utama yang harus diperhatikan nih teman-teman. Pertama, perencanaan SDM strategis, yaitu memahami kebutuhan tenaga kerja di masa depan berdasarkan strategi perusahaan. Kedua, rekrutmen dan seleksi strategis, yaitu mencari kandidat yang tidak hanya punya kemampuan nih, tetapi cocok dengan budaya dan visi organisasi. Ketiga, pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan kompetensi karyawan agar mampu menjawab tuntutan strategi dan perubahan teknologi. Keempat, manajemen kinerja, menilai kinerja yang terkait langsung dengan target strategis perusahaan. Kelima, sistem reward dan kompensasi, yaitu menciptakan penghargaan yang memotivasi dan mempertahankan talenta yang terbaik. Keenam, perencanaan suksesi, yaitu mempersiapkan kader pemimpin masa depan agar posisi strategis tidak kosong. Nah, sekarang kita akan melihat nih perbedaan antara HRM tradisional dan strategi HRM. Mari kita bandingkan. Pada fokusnya, HRM tradisional ini lebih operasional dan administratif nih, sedangkan HRM bersifat strategis dan integratif. Dalam peran sumber daya manusianya, HRM tradisional ini biasanya sebagai pendukung aja, sedangkan HRM sebagai mitra bisnis sejajar. Dalam waktunya, HRM tradisional lebih pendek nih, mengatasi hari ke hari, sedangkan HRM mengorientasi jangka panjang. Kalau tujuannya, HRM tradisional ini cenderung efisiensi proses, sedangkan HRM mengincar keunggulan kompetitif. Dalam pendekatannya, HRM tradisional bersifat reaktif, baru bergerak kalau ada masalah dulu. Kalau HRM proaktif, melancarkan jauh-jauh ke depan. Sekarang kita akan melihat langkah-langkah implementasi strategi HRM, yaitu melalui langkah 1, analisis strategi organisasi, yaitu
paham visi misi dan arah bisnis. Kedua, identifikasi kebutuhan sumber daya manusia strategis. Tentukan jumlah orang, jenis keahlian, kompetensi yang diperlukan. Ketiga, rancang strategi dan kebijakan sumber daya manusia. Buat program pelatihan, rekrutmen, sistem kompensasi, dan lain-lain. Keempat, implementasikan program sumber daya manusia, yaitu menjalankan semua rencana tersebut dalam aktivitas nyata sehari-hari. Evaluasi dan pengukuran kinerja, yaitu ukur apakah strategi HR yang diterapkan benar-benar mendukung hasil bisnis. Sekarang kita akan ngebahas tentang manfaat strategi HRM. Apa sih manfaatnya? Pertama, sumber daya manusia menjadi lebih siap menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Kedua, produktivitas dan inovasi meningkat karena karyawan didukung dan diarahkan. Ketiga, angka turnover atau keluar masuk karyawan berkurang dan retensi meningkat. Keempat, organisasi menjadi magnet bagi talenta terbaik di pasar kerja. 5. Terbentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan lewat pengelolaan sumber daya manusia. Nah, dalam menjalankan tugasnya nggak mungkin dong kalau sesuatunya itu nggak ada tantangan. Nah, berikut tantangan dalam strategi HRM. Teknologi dan pasar berubah sangat cepat dan sulit diprediksi. Ada kesenjangan keterampilan atau skill gap antara kompetensi karyawan dengan tuntutan masa depan. Resistensi budaya, karyawan atau manajemen enggan memberi perubahan. Keterbatasan anggaran dan sumber daya, kurangnya komitmen dari manajemen puncak. Kalau pemimpin tidak mendukung, sulit untuk berjaya. Sekarang tibalah kita ada di kesimpulan, yaitu strategi HRM bukan sekedar tren. Dia adalah kebutuhan organisasi modern yang ingin tumbuh dan bertahan di tengah persaingan. Dengan menyelaraskan sumber daya manusia dan strategi bisnis, kita mampu menjadikan manusia sebagai kekuatan yang strategis. Tentu, diperlukan komitmen jangka panjang, keberanian berinovasi, dan kemampuan adaptasi terus-menerus. That's all me. Thanks a lot for listening. Bye!